yang terungkap. Lensa Express tak pernah lelah. Lensa Express. Bang, saya dapat informasi bahwa saya cek and recheck ke lapangan bahwa di Sukamara ini ada pembangunan transmigrasi lokal. Nah, Anda sebagai lembaga penyelamat lingkungan hidup mengetahui nggak itu, Bang? Ya betul. Ah, Kita mengetahui tentang adanya program transmigrasi itu kerjasama antara pemerintahan pusat bekerjasama dengan pemerintahan daerah. Ya terutama ini untuk memprioritaskan tran lokal. Ya kami sebagai lembaga juga merasa berterima kasih ya atas adanya program ini yang bisa membantu masyarakat lokal. nah, Bang, saya dengar informasi dalam satu kegiatan di sana ada kegiatan pembangunan fisik. Nah, apakah ini berjalan secara maksimal atau belum, Bang? Nah, kalau kita lihat itu memang perjalanan proyek itu belum maksimal. Ya, kita dilihat di lapangan karena pembangunnya pun masih belum dikatakan full lah, ya kan di dalam pekerjaan pelaksanaan di lapangannya. Nah, Bang, kan seharusnya pekerjaan proyek itu kan bulan Desember sudah selesai nih, Ya, and clear. Nah, ya. apa yang menjadi alasannya? Apakah ini ada perpanjangan kegiatan pekerjaannya atau bagaimana, Bang? Nah, kalau untuk masalah teknis, ya kegiatan di lapangan masalah pembangunan proyek itu kan biasanya kan ada konsultan. Mereka pun dalam pelaksanaan pembangunan itu mereka lebih tahu, Oh, ya ada progres jangka waktu yang harus mereka selesaikan. Apalagi ini menyangkut masalah proyek pemerintah pusat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Mereka lebih tahu itu, ya kapan batas waktu penyelesaiannya di lapangan dan aturan-aturan apa yang harus mereka jalankan. nah, saya dengar informasi juga sebelum terjadi clear and clear pembangunan proyek perumahan tran lokal ini, saya dengar informasi ada pembagian jaduk terdahulu. Apa benar itu, Bang? Betul, ya dari hasil pemantauan kita ke lapangan juga dan juga hasil kita komunikasi dengan masyarakat yang menerima jaduk, itu memang betul sudah ada pemberian jaduk berupa sembako, termasuk di situ 9 bahan pokok ya kan, termasuk LPG, juga sudah diberikan. Nah sebenarnya ya kan di dalam pemberian jaduk ini itu kan harus keadaan sarana prasarana pun sudah lengkap. Jadi perumahannya juga sudah siap, LU1, LU2-nya, dan jaduk ini pun diberikan ya kan untuk kebutuhan hidup mereka. Pada saat mereka akan melakukan menggarap ya lahan pekarangan itu. Jadi menurut aturan itu memang harus clear and clean dulu baru diberikan jaduk itu. Nah, tapi saat ini bagaimana ini? Apakah ini diberikan dulu jaduknya, sementara perumahan penyerahannya belum terjadi, atau bagaimana ini? Yang kita lihat itu pemberian jaduknya, jadi sarana prasarana perumahan pun belum selesai. Ya belum selesai 100% belum, tapi jaduk pun sudah diberikan. Nah menurut aturan pemerintah, ya kan, itu harus selesaikan dulu sarana prasarananya, ya kan, LU1-nya, LU2-nya, ya kan sudah menempati itu barulah jatah hidup itu diberikan. Karena biar mereka ini kan untuk bekerja, mereka fokus, ya kan, mengelola lahan pekarangannya. Di samping di dropping jatah untuk hidup oleh pemerintah. Nah, diduga melanggar aturan nggak ini, Bang? Ya kalau kita lihat, ya memang itu melanggar aturan. Jadi saya tambahkan sedikit, memang ini ada pelanggaran aturan. Kenapa kita anggap ini pelanggaran aturan? Karena yang dijelaskan oleh sekretaris tadi bahwa aturannya seperti itu. Dan di sini yang kita inginkan, di sini ini kan pekerjaan ada konsultan, ada pendamping, ada pengawasan dari instansi-instansi dinas, dari provinsi, dari kabupaten, dari pusat. Harapan kita agar ditinjau kembali secara aturan. Karena kalau dari awal sudah salah, kedepannya ini akan tambah kacau balau. Jadi harapan kita pembenahan kembali
apakah kontraknya perlu ditinjau ulang, apakah pekerjaannya ini bermasalah, permasalahannya ini di mana letaknya. Nah, konsultan pun kita harap turun tangan, jangan melihatkan barang yang memang sudah rusak, sampai saat ini kita anggap rusak karena memang sudah ada pelanggaran. Jadi pembenahan ini apakah kelola secara hukum ataupun pembenahan secara mediasi, itu harapan kita. Ya, Bang, boleh tahu Bang, sebenarnya kan peran fungsi konsultan itu kan sangat penting dalam satu kegiatan proyek yang dilaksanakan di pemerintahan. Akan tetapi di sini peran fungsi konsultan itu ada nggak turun ke lapangan pengawasan secara maksimal dari sudut pandang Abang sebagai lembaga ini? Kalau kita saat turun ke lapangan, saat kita melihat kawan-kawan yang ada, karena kita belum pernah ketemu sama mereka, dan terindikasi pun beberapa teman-teman kita yang turun ke lapangan, artinya diharapkan jangan bawa HP untuk Ke lokasi. ke lokasi. Nah, ini ada apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini agar penegakan hukum ini bisa mengklarifikasi. Ada apa sih ini? Permasalahannya apa sih? Masa hal kita anggap urusan provinsi, urusan Jakarta dengan hal seperti ini nggak bisa turun ke lapangan. Jadi yang paling kita utamakan, kita tekankan ke sini sebagai pendamping di sini. Contoh, bukan cuma transmigrasi. Ada proyek-proyek lain yang bermasalah di Kabupaten Sukamara. Bahkan di tahun 2026 mereka baru mulai bekerja, padahal kontrak proyek mereka di tahun 2025. Artinya, kalaupun ini ikut progres yang mereka anggap bisa mengerjakan dengan impres nomor berapa itu kan ada aturan. Nah, aturan-aturan ini nanti kita buka di RDP. Oh, Kita ajukan di anggota dewan, agar anggota dewan sebagai pengawas pun turun tangan. jangan ikut. Karena ini wilayah kita, daerah kita, dan tempat lahir kita. Oh, mungkin ada harapan Bang selaku lembaga menyikapi ini. Ya, harapan kita dari lembaga, sebenarnya apa yang menjadi program-program dari pemerintah, ya kan, dari pengelolaan anggaran pendapatan daerah, itu sebenarnya bagus, ya kan, untuk menunjang pembangunan kemajuan di daerah kita. Ya, tetapi, ya kan, ya harus juga melihat dengan koridor-koridor aturan-aturan yang telah diberikan oleh pemerintah, ya kan, peraturan prosedur, ya kan, di dalam tata kelola pelaksanaan ya pekerjaan di lapangan. Nah, itu sistem pengawasannya ya juga harus diperhatikan, dan juga progres di dalam penyelesaian pekerjaan itu kan ada punya deadline, batas waktu. Jadi harapan ke depan ya mari kita sama-sama duduk, kami sebagai lembaga penyelamat lingkungan hidup Indonesia, kawasan laut, lautan dan industri, DPW Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga ini adalah memang tempat tanah air kita, ya kan. Mari sama-sama ya kita duduk. Maka nanti di dalam RDP kita akan bahas, akan didiskusikan, intinya bagaimana ada permasalahan-permasalahan di lapangan, bagaimana kita bisa mengimprovisasi, ya kan, tindakan-tindakan perbaikan ke depannya. Jadi permasalahan ini tidak terus-menerus begini. Jadi harus ada tindakan perbaikan ke depannya. Oke. Jadi inilah harapan dari lembaga kita. Oke, Bang, boleh tahu nilai proyeknya berapa itu Bang? Diperkirakan.